Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5022, dia melarikan diri sendiri. Mulan mengirimkan transmisi suara ke Luming. Melalui jimat transmisi suara Jade, Mulan dengan cemas memberitahu Luming bahwa dia baik-baik saja dan telah melarikan diri. Dia memberitahu Luming agar tidak jatuh ke dalam perangkap Mosa dan tidak diancam oleh mereka. Kakak senior benar-benar berhasil melarikan diri. Ekspresi wajah Luming tidak berubah, namun dia sangat gembira dalam hatinya. Terlebih lagi, Mulan dapat mengirim pesan kepadanya menggunakan jimat transmisi suara Jade. Ini berarti bahwa Mulan seharusnya tidak terlalu jauh dari tempat ini. Jika terlalu jauh, pesan dari jimat transmisi suara Jade tidak akan bisa sampai padanya. Kakak senior, aku baik-baik saja. Di mana kamu sekarang? Luming diam-diam membalas pesan itu. Saya sedikit terluka, tetapi itu bukan masalah besar. Jangan khawatir, saya sedang bergegas ke alam Dewa Changqing. Adik muda, di mana Anda? Saya hanya mencoba mengirimi Anda pesan, tetapi saya tidak menyangka Anda akan menerimanya. Anda tidak berada di alam Dewa Changqing. Mulan menjawab. Mulan juga tahu bahwa karena Luming dapat menerima transmisi suaranya, dia pasti tidak berada di alam Dewa Changqing. Dia pasti tidak jauh darinya. Aku berada di tanah yang sangat jahat. Luming menjawab. Tanah yang sangat jahat. Adik muda, mengapa kau pergi ke tanah yang sangat jahat? Apakah suku yang sangat jahat menemukanmu? Kita tidak bisa tinggal di sana terlalu lama, ayo cepat pergi. Mulan menyampaikan suaranya. Dia tampak sangat cemas. Kakak senior, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Kakak senior, bagaimana kau bisa lolos? Mosa menyegel kultivasiku dan meminta beberapa elit suku jahat ekstrim untuk mengawalku ke tanah jahat ekstrim. Namun, saat aku tidak jauh dari tanah jahat ekstrim, aku berhasil menembus segel dan memulihkan kultivasiku. Kemudian, aku membunuh jalan keluar dari pengepungan. Mulan memberikan jawaban sederhana. Namun, Luming tahu bahwa meskipun kata-kata Mulan sederhana, pasti ada kebenaran yang mengejutkan di dalamnya. Tidak semudah itu. Mosa telah menyegel kultivasi Mulan. Orang biasa pasti tidak akan mampu membuka segelnya. Bahkan dewa-dewa yang tak terkalahkan pun akan kesulitan untuk membuka segelnya. Kekuatannya telah disegel, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Bagaimana dia bisa melepaskan segelnya? Agar Mulan mampu melepaskannya, dia pasti telah sangat menderita atau membayar harga yang mahal. Kakak senior, Luming tidak perlu kembali ke alam Dewa Changqing untuk sementara waktu. Carilah tempat tersembunyi di dekat sini untuk memulihkan diri. Aku akan datang dan menemuimu saat aku sampai di sana. Luming mengirimkan transmisi suara. Mulan telah melarikan diri dan mungkin terluka parah. Dia harus segera mencari tempat untuk memulihkan diri agar tidak mengalami masalah di masa mendatang. Dia mungkin bergegas ke wilayah suci Changqing sebelumnya karena dia khawatir dengan Luming. Adik muda, kamu harus berhati-hati. Aku akan mencari tempat untuk berobat dan memberimu alamatnya setelah aku menemukannya. Mulan menjawab. Setelah itu, Luming menyimpan jimat giok transmisi suara tanpa bersuara. Meskipun Mulan berhasil melarikan diri, dia tidak bisa membiarkan masalah itu begitu saja. Pasir hisap, itu pasir hisap dan mereka. Tiba-tiba seseorang dari suku yang sangat jahat berteriak. Luming menatap kekosongan di kejauhan dan melihat beberapa sosok terbang cepat. Total ada 3 orang, dan aura mereka agak lemah. Mereka jelas terluka. Bukankah pasir hisap adalah orang yang mengawal Mulan? Sungguh suatu kebetulan dia telah kembali sekarang. Pasir hisap, kemarilah. Jangkrik jahat berteriak. Pasir hisap dan 2 lainnya segera terbang menuju jangkrik jahat. Jahat, Tuan Muda Jangkrik Jahat, ini, apa yang terjadi? Tatapan mata Liu Sa menyapu sekeliling. Melihat begitu banyak orang berkumpul di sini, dia sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka melirik Luming, tetapi mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak tahu bahwa Luming adalah guru yang mereka cari. Dia adalah Luming. Jangkrik jahat menunjuk ke arah Luming. Apa? Liu Sa sedikit tercengang. Mengapa Luming datang ke negeri kejahatan? Kemudian, Liu Sa berteriak, Tuan Muda Jangkrik Jahat, itu Luming. Dia membunuh iblis Phoenix. Tunggu, tunggu. Liu Sa yang sedang meraung, tiba-tiba melihat Mosa di tangan Luming dan tercengang lagi.
Apa yang sedang terjadi? Mengapa Mosa dipegang oleh Lu Ming seperti anjing mati? Apa yang terjadi saat mereka mengawal Mulan? Mereka seharusnya mengawal Mulan kembali ke negeri yang sangat jahat terlebih dahulu, tetapi mereka tertunda di tengah jalan karena sesuatu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mosa, bagaimana ini bisa sampai di tangan Lu Ming? Pasir hisap itu seperti ini. Di dekat situ, seorang pemuda dari suku yang amat jahat, yang berhubungan baik dengan Liu Sha, segera mengirimkan suaranya kepada Liu Sha dan menjelaskan situasinya secara singkat. Lalu, pasir hisap tercengang untuk ketiga kalinya. Lu Ming mengalahkan Mosa, Zutian, dan yang lainnya. Dia menekan Mosa dan Zutian dan membunuh untuk mencapai tanah yang sangat jahat. Tidak ada seorang pun di tanah yang sangat jahat yang dapat menandingi Lu Ming. Lu Ming bahkan mengalahkan si Tianteng. Apakah dia sedang bermimpi? Ini terlalu keterlaluan, bukan? Pasir hisap. Jangkrik jahat berteriak keras untuk membangunkan Liu Sha. Biar aku tanya padamu, di mana kakak senior Lu Ming, Mulan? Jangkrik jahat bertanya. Mulan. Dia kabur. Liu Sha menjawab tanpa sadar. Dia melarikan diri. Manusia di sekitarnya, 9 laba-laba iblis Yin, penguasa yang keji, dan para prajurit langit gelap semuanya saling memandang dengan cemas. Apakah Mulan melarikan diri? Tidak mungkin. Aku telah menyegel kultivasi Mulan. Bagaimana dia bisa lolos? Mosa meraung keras, agak tidak percaya. Kultivasi Mulan telah disegel olehnya dan dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Selain itu, Liu Sha juga merupakan master 2 kali puncak. Bagaimana Mulan bisa melarikan diri? Benar saja, dia berhasil melarikan diri. Tepat saat kami hendak mencapai tanah yang sangat jahat, Mulan benar-benar berhasil menembus segel itu sendiri dan memulihkan kultivasinya. Dia kemudian menyerangku. Karena tergesa-gesa, aku terluka olehnya, dan dia berhasil melarikan diri. Kata Liu Sha, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menembus segelku? Pasir hisap, jangan bicara omong kosong. Mosa meraung. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa segel yang dia buat sendiri benar-benar rusak oleh Mulan. Bukankah ini berarti dia sampah? Dia merasa sulit menerimanya. Hal ini sepenuhnya benar. Kuiksan hampir mengumpat di tempat. Namun, Lu Ming tahu bahwa pihak lain mengatakan kebenaran karena apa yang dikatakan Mulan adalah benar. Baiklah, saya mengerti. Jangkrik jahat melambaikan tangannya dan kemudian menatap Lu Ming. Lu Ming, kakak seniormu telah melarikan diri. Aku khawatir dia bergegas kembali ke alam Dewa Changqing. Karena kakak seniormu baik-baik saja, mari kita lupakan masalah ini. Kamu juga harus melepaskan Mosa dan yang lainnya. Lu Ming tersenyum. Ketika dia tertawa, tatapan matanya menjadi semakin dingin. Kita akan membiarkannya begitu saja. Pada awalnya, kamu menggunakan cara yang tercela untuk menahan kakak seniorku dan ingin menggunakannya untuk mengancamku. Sekarang, kakak seniorku telah melarikan diri dengan kemampuannya sendiri. Tidakkah menurutmu konyol membiarkan masalah ini begitu saja? Lu Ming mencibir. Pada awalnya, dia menggunakan cara-cara tercela untuk menangkap Mulan dan mengancamnya. Jika kemampuan Lu Ming sedikit lebih rendah, dia akan mati di tangan pihak lain. Mulan telah melarikan diri dengan kemampuannya sendiri, tetapi pihak lain ingin melepaskannya dan meminta Lu Ming untuk melepaskan Mosa dan yang lainnya. Apakah ini mungkin? Lalu apa yang kamu inginkan? Jangkrik jahat bertanya. Awalnya, Mosa dan yang lainnya akan digunakan untuk menukar kakak seniorku. Sekarang, kakak seniorku telah melarikan diri dengan kemampuannya sendiri, jadi kamu harus menggunakan chip lain untuk menukarnya. Kata Lu Ming. Lu Ming, jangan bertindak terlalu jauh. Bukankah akan ada gunanya bagimu jika kau menyinggung tuan yang keji itu? Mosa meraung. Bab 5023, gunakan ramuan surgawi tingkat asal tingkat puncak untuk menukarnya. Wah, Lu Ming mengerahkan tenaga di telapak tangannya dan Mosa menjerit kesakitan. Beberapa tulang di tubuhnya patah. Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Kata jangkrik jahat. Aku tidak butuh banyak, hanya 2 obat dewa kualitas terbaik dan 20 obat dewa kualitas biasa. Lu Ming berkata dengan tenang. Apa, kamu meminta terlalu banyak? Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 2 obat dewa bermutu tinggi. Banyak ahli dari klan jahat ekstrim meraung. Obat-obatan surgawi bermutu tinggi adalah harta karun yang bahkan membuat makhluk-makhluk alam asal iri.
Lu Ming telah meminta dua di antaranya saat ia membuka mulutnya. Obat-obatan itu meledak. Dua dewa tertinggi yang tak terkalahkan, 5 atau 6 ahli yang telah menerobos 2 kali, dan lebih dari 20 ahli lainnya. Tidak terlalu banyak untuk menukar 2 ramuan dewa tingkat asal tingkat puncak dan 20 ramuan dewa tingkat asal biasa. Jika Anda tidak ingin menukar, Anda hanya dapat mengumpulkan mayat mereka. Mata Lu Ming berubah dingin. Jangan berani-beraninya. Seseorang dari suku Lord yang keji berteriak. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming benar-benar berani membunuh dua dewa tertinggi yang tak terkalahkan dari klan jahat yang ekstrim. Itu akan benar-benar menyinggung klan jahat yang ekstrim, dan mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Dalam beberapa ratus tahun, malapetaka besar asal muasal akan berakhir. Pada saat itu, semua ahli dari penguasa yang keji akan keluar. Tidak peduli seberapa cakapnya Lu Ming, dia akan tetap mati. Setelah berhasil mencapai puncak sebanyak 4 kali, mungkin tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya di bawah kesengsaraan asal mula yang besar. Akan tetapi, setelah kesengsaraan besar asal-usul berakhir, dia tidak akan berarti apa-apa. Mereka menolak untuk menyerahkannya. Apa yang bisa dilakukan Lu Ming? Benarkah begitu? Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Dia mencengkeram telapak tangan Mosa dan mengerahkan kekuatan. Wah, tubuh bagian bawah Mosa meledak. Kultivasi Mosa telah disegel oleh Lu Ming. Tanpa kultivasinya, dia tentu saja tidak dapat mengendalikan armor tingkat sumber tingkat atas. Oleh karena itu, Mosa tidak waspada saat ini. Semudah membalikkan tangannya jika Lu Ming ingin membunuhnya. Ah! Mosa menjerit melengking. Anda, para anggota penguasa yang keji tidak menyangka Lu Ming begitu berani. Niat membunuh yang dipancarkan Lu Ming terlalu kuat. Itu tampaknya bukan akting. Mereka punya firasat bahwa Lu Ming benar-benar berani membunuh Mosa. Lu Ming memang berani membunuh. Dia tidak perlu takut pada apapun. Makhluk-makhluk dari 3 tanah terlarang di alam semesta timur, serta suku manusia surgawi, akan bertarung sampai mati bersamanya. Tak satu pun dari kekuatan ini yang lemah. Begitu malapetaka asal mula berakhir, para ahli dari 3 klan di daerah terlarang akan keluar dan mereka tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, satu anggota lagi dari penguasa yang keji bukanlah masalah besar. Lu Ming tidak peduli. Jika tidak, mereka akan mati. Lu Ming berkata dengan dingin. Baiklah, mari kita bertukar. Kata jangkrik jahat sambil menggertakkan giginya. Dan EBSCP, 2 dewa yang tak terkalahkan dan 5 atau 6 ahli puncak yang pernah dan 2 kali lipat terlalu berharga. Mereka tidak banyak saat itu, tetapi mereka memiliki potensi yang tak terbatas. Pada waktunya, mereka akan menjadi pakar tingkat atas. Mereka yang telah menembus batas sekali atau 2 kali dapat mencapai puncak alam asal tanpa masalah apapun. Dia bahkan selangkah lebih dekat ke tahap kesengsaraan abadi dan dia punya peluang besar untuk berhasil melewatinya. Dan EBSCP, adapun seorang dewa surgawi yang tak terkalahkan yang telah menerobos 3 kali, bahkan jika ia menjadi abadi, ia masih mempunyai kesempatan. Di masa depan, dia akan menjadi tulang punggung suku yang sangat jahat. Akan sangat disayangkan jika dia mati sekarang. Meskipun ramuan-ramuan suci bermutu tinggi itu berharga, mereka tetap saja merupakan objek eksternal. Seseorang selalu dapat menemukannya lagi setelah kehilangannya. Namun, tidak semudah itu untuk dilahirkan dan dibesarkan. Pada akhirnya, penguasa yang keji itu mengeluarkan 2 ramuan dewa tingkat asal terbaik dan 20 ramuan dewa tingkat asal biasa dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Kemudian, Lu Ming melepaskan Mosa dan yang lainnya. Zutian, apakah kalian menginginkannya? Setelah itu, tatapan Lu Ming beralih ke 9 anak buah laba-laba iblis Yin. Tentu saja, sebutkan harganya. Kata seorang dewa surgawi yang tak terkalahkan dari laba-laba iblis 9 Yin. Meskipun dia tahu bahwa dia akan kehilangan banyak darah, dia harus menyelamatkan Zutian dan yang lainnya. Sederhana, 2 ramuan dewa bermutu tinggi. Aku akan mengemasnya dan mengembalikannya kepadamu, kata Mo Qinglong. Kata Lu Ming. Apa? Kita hanya punya 1 dewa penguasa yang tak terkalahkan di tanganmu. Apa hakmu untuk mengambil 2 ramuan suci tingkat asal lagi? Sang dewa yang tak terkalahkan dari laba-laba iblis 9 Yin meraung. Baru saja, 2 penguasa dewa tak terkalahkan dari suku paling jahat telah jatuh ke tangan Lu Ming. 2 dewa tertinggi yang tak tertandingi itu telah menggunakan 2 ramuan dewa tingkat asal terbaik untuk ditukar dengan dewa tertinggi.
Mereka awalnya berpikir bahwa satu ramuan dewa tingkat asal akan cukup untuk ditukar dengan Zhu Tian dan yang lainnya. Dia tidak menyangka Lu Ming akan meminta dua di antaranya. Saya mendengar bahwa Zhu Tian telah mengalahkan dewa-dewa tak terkalahkan lainnya dalam banyak kesempatan. Bagaimana mungkin dewa-dewa tak terkalahkan biasa dapat dibandingkan dengan orang seperti itu? Harganya tentu saja akan lebih tinggi. Saya juga akan meminta 9 laba-laba iblis yin. Saya tidak meminta terlalu banyak. Saya tidak meminta ramuan dewa tingkat asal biasa. Tuan yang keji baru saja menambahkan 20 ramuan dewa tingkat asal biasa. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Zhu Tian sudah berada di tangan Lu Ming. Ketika dia mendengar ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Apa ini? Apakah dia benar-benar menjadi komoditas? Terlebih lagi, dia telah mengalahkan dewa-dewa tak terkalahkan lainnya di masa lalu dan menjadi alat tawar-menawar Lu Ming untuk menaikkan harga. Apakah salah jika dia menjadi kuat? Apakah salah baginya untuk mengalahkan dewa-dewi tak terkalahkan lainnya? Mengapa kau lakukan ini padaku? Pada saat ini, Zhu Tian berharap dia bisa membeli sepotong tahu dan membunuh dirinya sendiri dengan itu. Sungguh memalukan. Kalian mau tukaran atau tidak? Kalau tidak, aku akan menghabisi mereka di tempat. Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo berdagang, ayo berdagang. Seorang dewa surgawi yang tak terkalahkan dari laba-laba iblis 9 yin meraung. Mereka tahu bahwa Lu Ming adalah orang gila yang tidak takut pada apapun. Mengancamnya tidak ada gunanya. Dia benar-benar akan membunuh Zhu Tian dan yang lainnya. 2 ramuan suci tingkat asal bermutu puncak. 2 ramuan suci tingkat asal bermutu puncak. Kami tidak punya obat mujarab bermutu tinggi. Anda harus menunggu kami beberapa saat. Kata seorang pakar laba-laba iblis 9 yin. Tentu. Kata Lu Ming. Kebanyakan orang tidak akan membawa ramuan-ramuan suci bermutu tinggi kecuali mereka seperti Lu Ming, yang memiliki harta karun seperti cincin kekacauan. Bila obat dewa asal-usul tingkat atas disimpan di cincin kekacauan, bukan saja obat itu tidak akan kehilangan khasiat obatnya, tetapi juga dapat dibudidayakan untuk meningkatkan khasiat obatnya. Namun, harta karun seperti cincin kekacauan sangatlah langka. Ini adalah alam semesta purba, bukan ciliokosem kecil. Harta karun seperti itu sangat langka. Seiring bertambahnya pengetahuan Lu Ming selama bertahun-tahun, dia semakin memahami nilai cincin kekacauan. Saat itu, roh hidupnya, penguasa istana surgawi, Hun Ming, telah meninggalkan cincin kekacauan kepadanya. Semakin Lu Ming memikirkannya, semakin bingung dia. Ramuan-ramuan suci bermutu tinggi dari makhluk-makhluk di tanah terlarang semuanya tumbuh di tanah terlarang tempat mereka berada. Suku yang sangat jahat itu juga telah menangkap 2 ramuan dewa asal-usul berkualitas tinggi dari tanah yang sangat jahat. Orang-orang dari laba-laba iblis 9 yin juga akan kembali ke reruntuhan iblis 9 yin untuk menangkap ramuan-ramuan dewa tingkat asal terbaik. Lu Ming menunggu dengan tenang. Di sela-sela itu, ia mengirim pesan kepada Mulan, memintanya untuk menunggunya sebentar. Reruntuhan iblis 9 yin tidak terlalu jauh dari tanah kejahatan ekstrim, jadi tidak akan memakan waktu lama untuk sampai ke sana melalui lubang cacing. Sekitar 10 hari kemudian, anak buah laba-laba iblis 9 yin kembali dengan 2 ramuan dewa tingkat asal terbaik. Lu Ming memeriksanya dan merasa sangat puas. Dia menyimpan 2 ramuan suci tingkat asal tingkat atas ke dalam cincin kekacauan dan melepaskan Zhu Tian dan yang lainnya. Setelah Zhu Tian mendapatkan kembali kebebasannya, dia menatap Lu Ming dengan mata penuh kebencian. Namun, Lu Ming tidak peduli. Bab 5024 waktunya menyelesaikan akun. Lu Ming tidak peduli dengan sikap Zhu Tian terhadapnya. Dia tidak takut dengan pembalasan dendam Zhu Tian. Dia tidak sabar menunggu pihak lain membalas dendam padanya sehingga dia bisa menukarnya dengan beberapa lagi ramuan dewa tingkat asal tingkat puncak, bukan? Kakak senior Mulan baik-baik saja. Dia memperoleh 4 obat dewa tingkat asal tingkat puncak dan 20 obat dewa tingkat asal biasa. Lu Ming merenung. Dengan cara ini, Lu Ming memiliki 12 ramuan dewa tingkat asal terbaik dalam kepemilikannya. Dia akan memiliki waktu 12 hari dalam sebulan untuk memurnikan cairan obat dewa asal. Kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Lu Ming. Pada saat ini, Mosa memanggil Lu Ming. Hah, Lu Ming menatap Mosa. Orang ini baru saja mendapatkan kembali kebebasannya. Trik apa yang dia lakukan? Lu Ming,
Apakah kau ingin tahu bagaimana kami menangkap kakak seniormu, Mulan? Kata Mosa. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa tetapi menatap Mosa. Dia tahu bahwa karena Mosa telah mengatakannya, dia pasti akan memberitahunya. Tentu saja karena seseorang dari ras manusia diam-diam memberi tahu kami. Mereka menggunakan tipu daya dan menculik teman baik kakak seniormu, Mulan. Namanya Duling, dan mereka memaksa Duling untuk mengirim pesan kepada Mulan dan mengajaknya keluar. Kemudian, kami menunggu di luar dan menangkap Mulan dalam satu gerakan. Mosa tertawa dingin. Apa? Siapa yang begitu hina? Brengsek. Para ahli manusia alam Dewa Changqing semuanya geram. Melakukan hal itu sama saja dengan mengkhianati rasnya sendiri, mengkhianati ras manusia, dan dia benar-benar pantas untuk dibunuh. Siapa ini? Lu Ming bertanya dengan dingin, suaranya sedingin es. Sebenarnya dia sudah bisa menebak siapa orang itu. Namun, yang terbaik bagi Mosa adalah mengatakannya. Pang Xiao. Mosa tertawa dingin. Alasan dia mengatakan hal itu bukanlah untuk membantu Lu Ming menemukan pembunuhnya tetapi untuk menimbulkan perpecahan. Jika dia memberitahu mereka, Lu Ming pasti tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Dia pasti akan mencari masalah dengan Pang Xiao. Ini akan meningkatkan kebencian mereka. Mengapa tidak membiarkan ras manusia mengalami pertikaian internal? Mengenai pengkhianatan Pang Xiao, maaf, apakah dia dekat dengan Pang Xiao? Pang Xiao, sebenarnya itu Pang Xiao. Saat itu, dia kehilangan muka di depan Lu Ming. Itu pasti karena balas dendam. Aku tidak menyangka Pang Xiao berpikiran sempit. Banyak manusia sangat tidak senang dan memandang rendah Pang Xiao. Jika orang ini bisa mengkhianati Lu Ming hari ini, dia mungkin akan mengkhianati mereka di masa mendatang. Banyak orang diam-diam memutuskan untuk menjaga jarak dari Pang Xiao di masa mendatang. Memang Pang Xiao, Liu Wei yang pasti sudah berusaha keras di sana. Mata Lu Ming berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu motif Mosa? Namun, dia tidak peduli. Dia tidak akan membiarkan Mosa dan Liu Wei yang pergi begitu saja. Bagaimana luka-luka kakak senior Mulan? Kemudian, Lu Ming khawatir dengan luka-luka Mulan. Dia berpamitan dengan Fu Yuan dan yang lainnya lalu pergi. Setelah Lu Ming pergi, Fu Yuan dan yang lainnya juga pergi. Setelah itu, 9 laba-laba iblis Yin, prajurit langit gelap, dan yang lainnya juga pergi. Di sisi lain, nama Lu Ming telah menyebar ke 6 kekuatan utama di alam semesta barat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan Mulan di bagian benua yang relatif tersembunyi. Wajah Mulan masih pucat. Namun, auranya stabil dan dia tidak lagi dalam bahaya. Namun, Lu Ming tahu bahwa Mulan pasti terluka parah ketika dia melarikan diri. Ini karena sudah lebih dari 10 hari berlalu sejak saat itu. Setelah lebih dari 10 hari pemulihan, luka Mulan belum pulih. Jelas bahwa lukanya tidak ringan. Niat membunuh di mata Lu Ming bertambah dingin. Kakak senior, ayo kita pergi. Kita akan kembali ke alam Dewa Changqing terlebih dahulu, dan kamu bisa pergi ke sana untuk memulihkan diri. Kata Lu Ming. Alam Dewa Changqing memiliki beberapa tempat yang cocok untuk penyembuhan dan akan membantu Mulan. Adik muda, apakah kamu pernah pergi ke negeri yang sangat jahat sebelumnya? Kamu pernah bertarung dengan Zhu Tian dan Mosa? Mulan bertanya dengan khawatir. Meskipun Lu Ming berdiri di depannya, dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Kami pernah bertarung sebelumnya. Lu Ming menjelaskan secara singkat apa yang terjadi sebelumnya. Kakak senior, ada apa? Ketika Lu Ming selesai berbicara, dia melihat mulut kecil Mulan sedikit menganga. Dia menatapnya dengan ekspresi yang sangat terkejut. Ma, adik muda, apakah kamu benar-benar mengalahkan si Tianteng? Mulan bertanya dengan suara rendah. Ya, aku menang karena keberuntungan. Jika ini pertarungan hidup dan mati, aku mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Lagi pula, dia bukan makhluk dari alam semesta purba dan ditekan olehnya. Jika dia tidak berada di alam semesta purba, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Kata Lu Ming. Namun, keterkejutan di mata Mulan tidak memudar. Sebaliknya, keterkejutan itu menjadi semakin intens, dan akhirnya, berubah menjadi kekaguman yang mendalam. Memang, kemanapun junior broter Lu Ming pergi, dia selalu yang paling menonjol. Kupikir aku telah bertemu secara kebetulan dan telah melampauimu, junior broter. Tampaknya aku terlalu naif.
Kesenjangan antara kau dan aku telah melebar lagi. Kata Mulan. Kakak senior, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak peduli apapun tingkat kultivasimu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan selalu melindungimu. Lu Ming memegang tangan Mulan dan berkata. Wajah Mulan sedikit memerah. Hatinya begitu manis sehingga dia tidak bisa meleleh. Dia mendengus dan bersenandung tanda setuju. Kakak senior, masuklah ke cincin kekacauanku. Aku akan membawamu kembali ke alam Dewa Changqing. Kata Lu Ming. Lebih dari 10 hari kemudian, Lu Ming kembali ke alam Dewa Changqing. Setelah kembali ke alam Dewa Changqing, Mulan menuju ke tempat khusus untuk memulihkan diri. Meskipun 10 hari telah berlalu, dan luka-luka Mulan telah pulih 70 hingga 80%, dia tetap tidak boleh gegabah karena takut meninggalkan masalah di masa mendatang. Liu Weiyang, Pang Xiao. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Sosoknya melesat dan dia menghilang di udara. Target pertama Lu Ming adalah Liu Weiyang. Namun, ketika dia tiba di kediaman Liu Weiyang, dia menyadari bahwa Liu Weiyang tidak ada di sana. Mungkinkah dia bersembunyi? Kalau begitu pergilah ke kediaman Pang Xiao dan lihatlah. Jika kau tidak bersembunyi, kau tidak akan pernah kembali ke alam Dewa Changqing. Mata Lu Ming dingin. Pang Xiao sangat terkenal di alam Dewa Changqing dan dia hanya perlu bertanya-tanya untuk mengetahui di mana dia tinggal. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di kediaman Pang Xiao yang berada di luar sebuah aula yang menempati area sangat luas. Alam Dewa Changqing sangat luas namun jarang penduduknya. Istana Pang Xiao dibangun dengan sangat mewah. Indra spiritual Lu Ming menyebar dan segera menyelimuti aula. Dia bisa merasakan ada banyak orang di dalam. Di antara mereka, aura Liu Weiyang dan Pang Xiao jelas ada di sana. Ledakan. Aura Lu Ming meledak, dan niat membunuh yang dingin mengalir ke aula seperti air pasang. Orang-orang di istana segera merasakan tekanan kuat, seolah-olah puluhan bintang menekan tubuh mereka. Pang Xiao, Liu Weiyang, keluarlah kalian dari sini. Lu Ming berteriak dingin. Suaranya keras saat dia bergegas ke aula. Di istana, wajah Liu Weiyang dan Pang Xiao pucat. Lu Ming ini memang ada di sini. Liu Weiyang panik. Ia merasa merinding saat memikirkan kekuatan tempur Lu Ming. Ayo kita pergi dan menemuinya. Aku tidak percaya dia benar-benar berani menyerang kita. Saudara Feng, kita harus bergantung padamu nanti. Pang Xiao menangkupkan tangannya ke arah pemuda di sampingnya. Dan EBSCP, nama pemuda ini adalah Zhao Feng, dan dia juga seorang jenius tertinggi, salah satu dewa tertinggi yang tak terkalahkan di alam Dewa Biru. Bab 5025, kalian ingin mati bersama. Zhao Feng adalah pembantu yang diundang Pang Xiao. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Namun, Lu Ming dapat mengalahkan si Tianteng. Dia mungkin tidak akan menghargaiku. Zhao Feng tertawa getir. Jika orang lain, dia bisa membantu Pang Xiao menghalanginya. Namun, Lu Ming mampu mengalahkan si Tianteng. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia tidak diragukan lagi telah menembus batas 4 kali. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Jika seorang ahli alam asal dari golongan Pang Xiao telah berbuat baik kepada Zhao Feng tidak akan mau ikut campur. Selain Zhao Feng, ada beberapa ahli lain yang diundang Pang Xiao. Saudara Feng, Anda terlalu rendah hati. Dengan begitu banyak dari Anda di sini, saya rasa Lu Ming tidak akan berani bertindak gegabah. Jika tidak, dia akan menyinggung kita semua dan akan sulit baginya untuk melangkah satu langkah pun di alam Dewa Changqing. Kata Pang Xiao. Pang Xiao sangat yakin akan hal ini. Setelah bertahun-tahun berkembang, alam Dewa Changqing secara alami telah membentuk banyak kekuatan. Orang-orang yang diundangnya tampaknya melibatkan setengah dari kekuatan alam Dewa Changqing. Suara mendesing. Pang Xiao dan yang lainnya naik ke udara dan terbang keluar istana. Sebelum dia bisa meninggalkan aula, dia melihat Lu Ming berdiri di udara di luar aula. Liu Weiyang dan Pang Xiao tidak dapat menahan rasa gugupnya saat melihat Lu Ming. Menghadapi Lu Ming, mereka tidak bisa tidak merasa gugup. Dia tidak berani menyentuhku, dia tidak berani menyentuh. Pang Xiao terus menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Ia lalu menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kau datang ke kediamanku dengan cara yang agresif. Bukankah itu melanggar aturan? Melawan aturan. Aturan apa yang harus kuikuti untuk membunuh? Lu Ming tersenyum sinis. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh.
Pang Xiao dan Liu Weiyang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Lu Ming, apa maksudmu? Siapa yang ingin kau bunuh? Pang Xiao berteriak. Pang Xiao, apakah kau menanyakan hal yang sudah jelas? Kau berkolusi dengan Mosa, Zutian, dan yang lainnya untuk menangkap Zuling secara diam-diam. Kau menipu kakak seniorku, Mulan, dan menyebabkannya jatuh ke tangan Zutian, Mosa, dan yang lainnya. Kau pantas mati 1000 kali. Lu Ming berkata dengan dingin. Fitnah. Mosa memfitnah kita. Dia mencoba memecah belah kita dan menyebabkan pertikaian internal. Lu Ming, kau adalah keajaiban yang tak tertandingi. Tidak bisakah kau mengerti ini? Pang Xiao berteriak. Tentu saja, dia tidak mau mengakuinya. Dia menyalahkan Mosa, dengan mengatakan bahwa Mosa memfitnahnya dan mencoba menimbulkan perselisihan. Bahkan jika ada yang mencurigainya, dia tidak akan mengakuinya. Jika dia mengakuinya, reputasinya akan hancur total dan dia tidak akan bisa bertahan hidup di alam Dewa Changqing. Bagaimanapun, selama dia tidak mengakuinya, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia melakukannya? Bisakah Anda menunjukkan buktinya? Mereka telah membunuh Duling. Pang Xiao mencibir dalam hatinya. Lu Ming juga mencibir. Dia sudah lama tahu bahwa Pang Xiao tidak akan mengakuinya. Tapi kenapa? Dia datang ke sini hari ini untuk membunuh, bukan untuk mendengarkan penjelasan Pang Xiao. Kamu tidak perlu berdebat lagi. Aku di sini bukan untuk mendengarkan alasanmu. Aku di sini untuk membunuhmu. Selain itu, Liu Weiyang juga terlibat. Aku akan mengantarmu pulang hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin dan melangkah maju. Niat membunuh yang dingin menyebabkan suhu tubuhnya turun drastis. Wajah Pang Xiao dan Liu Weiyang menjadi pucat saat mereka mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Lu Ming ada di sini untuk membunuh mereka. Lu Ming benar-benar ada di sini untuk membunuh mereka. Bagaimana dia bisa begitu berani? Dalam beberapa ratus tahun, kesengsaraan besar asal-usul akan berakhir. Apakah dia tidak takut mati? Namun, niat membunuh di tubuh Lu Ming tidak mungkin salah. Itu terlalu dingin. Apakah Lu Ming benar-benar akan membunuh mereka? Lu Ming, kau mencoba menjebakku. Aku tidak melakukan apapun pada kakak seniormu. Kau menentang seluruh umat manusia di alam Dewa Changqing dengan membunuh orang-orang tak berdosa. Pang Xiao berteriak. Dia ingin menekannya dengan kekuatannya. Namun, Lu Ming tidak berhenti. Ia terus melangkah maju selangkah demi selangkah. Niat membunuhnya bagaikan air pasang. Bukan saja tidak melemah, tetapi malah menguat. Pang Xiao dan Liu Weiyang terus mundur, dan wajah mereka semakin pucat. Kakak Feng, tolong bantu aku. Akhirnya, Pang Xiao memandang Zhao Feng dan teman-temannya. Kakak Lu, aku Zhao Feng. Zhao Feng melangkah maju dan berdiri di antara Lu Ming dan Pang Xiao. Anda ingin ikut campur? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia tentu pernah mendengar tentang Zhao Feng. Dan EBSCP, hanya ada beberapa dewa penguasa yang tak terkalahkan di alam Dewa Changqing, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia telah mendengar nama Zhao Feng tidak lama setelah dia datang ke alam Dewa Changqing. Tapi lalu kenapa? Dan EBSCP, dia hanya seorang dewa penguasa yang tak terkalahkan, jadi mengapa dia peduli? Saudara Lu, ini mungkin bukan perbuatan Pang Xiao. Mengapa kamu tidak memberiku muka dan melupakannya? Kata Zhao Feng. Benar sekali, Saudara Lu, bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Membunuh Pang Xiao tidak akan ada gunanya bagimu, Saudara Lu. Pemuda-pemuda lainnya juga melangkah maju dan berkata, Enyahlah. Jika kau tidak tersesat, kau akan mati bersama Pang Xiao. Lu Ming tidak mau repot-repot membuang napasnya pada mereka. Dia berteriak dingin dan tombak ares muncul di tangannya. Lu Ming, kamu. Zhao Feng dan rombongan sangat marah. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming tidak akan memberi mereka muka apapun. Ya, Lu Ming memang kuat. Ia telah menembus batas 4 kali dan tak seorang pun di alam Dewa Changqing yang dapat menandinginya. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah seorang guru surgawi. Setelah kesengsaraan besar asal-usul berakhir, apa yang akan menjadi seorang guru surgawi? Mereka semua didukung oleh para ahli yang kuat. Lu Ming tidak peduli dengan mereka. Dia benar-benar menyuruh mereka pergi. Jika tidak, dia akan membunuh mereka juga. Sombong sekali. Ledakan. Lu Ming tidak mau repot-repot bicara omong kosong. Dia langsung menghantam tombak ares itu.
Dan EBSP, tombak Dewa Perang itu dengan cepat mengembang hingga seukuran pegunungan saat menebas ke arah Zhao Feng dan kawanannya. Tidak bagus. Blokir itu. Ekspresi Zhao Feng dan rombongan berubah drastis. Mereka tidak menyangka Lu Ming begitu sombong. Dia menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka hanya bisa berusaha melawan. Setelah serangkaian ledakan, Zhao Feng dan kelompok ahli dipaksa mundur, masing-masing dari mereka menyemburkan darah dan wajah mereka pucat. Bahkan Zhao Feng, yang telah menembus batas 3 kali, memuntahkan seteguk darah. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Kuat, terlalu kuat, Lu Ming terlalu kuat. Apakah ini kemampuan bertarung seorang breaker dengan batas 4 kali? Dia baru mengerti betapa mengerikannya Lu Ming setelah bertarung dengannya secara langsung. Dan EBSP, seorang dewa penguasa yang tak terkalahkan yang telah menerobos 3 kali ternyata terlalu lemah. Ku bilang, kalau kau tidak tersesat, kami akan membunuhmu bersama-sama. Lu Ming berteriak dingin. Wajah Zhao Feng dan rombongan menjadi pucat. Mereka punya firasat bahwa Lu Ming benar-benar akan melakukan apa yang dikatakannya. Jika mereka terus ikut campur, Lu Ming benar-benar akan membunuh mereka. Pang Xiao, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Sekarang, kau harus melakukannya sendiri. Zhao Feng tiba-tiba menangkupkan tinjunya lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang di kejauhan. Zhao Feng. Pang Xiao meraung, matanya dipenuhi keputusasaan. Selamat tinggal. Yang lainnya juga menangkupkan tangan mereka dan pergi. Tidak, tidak. Pang Xiao dan Liu Wei yang benar-benar panik. Ketika mereka melihat tatapan dingin Lu Ming, tubuh mereka menjadi dingin. Lu Ming, jangan impulsif. Kamu punya bakat yang tak tertandingi dan telah menembus batas 4 kali. Kamu punya masa depan yang cerah di depanmu. Namun, jika kamu membunuhku, kakekku, ayahku, dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak harus mati bersamaku. Itu tidak sepadan. Pang Xiao meraung. Bab 5026, Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Pang Xiao meraung. Ancamannya bercampur dengan sedikit permohonan. Dia sudah merendahkan suaranya. Dia harus menstabilkan Lu Ming terlebih dahulu. Dia telah memutuskan bahwa selama dia dapat mengendalikan Lu Ming, dia akan mencari tempat tersembunyi untuk tinggal selama beberapa ratus tahun dan menunggu kesengsaraan besar asal-usul berlalu. Selama kesengsaraan besar asal-usul berakhir, dia akan mencabik-cabik Lu Ming. Jangan khawatir. Setelah kesengsaraan asal berakhir, tidak apa-apa jika orang-orang di belakangmu berperilaku baik. Tetapi jika mereka ingin mati, aku akan mengirim mereka untuk menemanimu. Lu Ming berkata dengan dingin, lalu dia menusukkan tombaknya ke depan. Suara mendesing. Cahaya tombak yang tajam tak tertandingi itu mengarah langsung ke dahi Pang Xiao. Tidak, tidak, ah. Pang Xiao meraung gila, lalu mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan. Sebuah baju zirah muncul di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan jurus mematikan dengan sekuat tenaganya. Tidak diragukan lagi, senjata suci dan baju zirah Pang Xiao semuanya adalah yang terbaik. Dengan latar belakang dan dukungannya, tidaklah sulit baginya untuk mendapatkan seperangkat senjata dan perlengkapan dewa tingkat asal terbaik. Akan tetapi serangannya sepenuhnya rentan terhadap Lu Ming. Saat tombak dewa perang itu menekan ke bawah, serangannya langsung runtuh. Dengan suara berdenting, tombak dewa perang itu berhasil menembus area di antara kedua alis Pang Xiao dengan akurat, namun berhasil dihalangi oleh baju zirah asal tingkat atas. Namun, masih ada kekuatan mengerikan yang menembus baju besi itu dan menghantam kepala Pang Xiao. Pang Xiao menjerit kesakitan. Ia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Kepalanya benar-benar cacat. Bahkan dengan baju zirah bermutu tinggi, ia tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Pang Xiao terluka parah hanya dalam satu gerakan. Ayo pergi, ayo. Pada saat itu, Liu Wei yang hampir mati ketakutan. Dia berlari dengan panik. Dia ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat Lu Ming berhadapan dengan Pang Xiao. Sayangnya Lu Ming sudah menguncinya. Dengan satu serangan telapak tangan, sebidang tanah luas muncul di atas kepala Liu Wei Yang dan menekannya. Wah, Liu Wei Yang terbanting dan jatuh ke tanah. Bahkan dengan baju besinya, tubuhnya compang camping dan tampak seperti genangan lumpur. Meski dia tidak mati, dia bertahan sampai nafas terakhirnya. Tolong, Lu Ming gila. Dia membunuh sesamanya. Itu kejahatan berat. Seseorang,
Selamatkan aku. Liu Weiyang dan Pang Xiao berteriak minta tolong. Masih ada orang yang menonton dari jauh, tetapi tidak ada seorang pun yang berani datang dan menyelamatkan Liu Weiyang dan Pang Xiao. Salah satu alasannya adalah kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di alam Dewa Azure yang dapat menandinginya. Bahkan jika semua dewa-dewa yang tak terkalahkan di alam Dewa Azure bergabung, mereka tidak akan dapat menghentikan Lu Ming. Alasan kedua adalah Pang Xiao dan Liu Wei yang kemungkinan besar telah mengkhianati Mulan. Meskipun Pang Xiao dengan keras menyangkalnya, mereka bukanlah orang bodoh. Masalah yang sederhana seperti itu dapat dipahami dengan sedikit deduksi. Selain itu, ada juga yang mencari Duling secara khusus, tetapi Duling tampaknya telah menghilang dari muka bumi. Semua orang tahu bahwa Duling mungkin telah terbunuh. Pang Xiao telah melakukan hal seperti itu, dan semua orang enggan menyelamatkannya. Karena itu mereka pura-pura tidak mendengarnya. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu hari ini. Lu Ming menyerang Pang Xiao lagi. Ah, Lu Ming, jika kau membunuhku, kau juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kau juga harus mati. Pang Xiao mengeluarkan raungan sedih. Wah, Lu Ming segera mengayunkan tombaknya dan menyerang Pang Xiao. Tubuh Pang Xiao mengeluarkan suara berderak saat tulang dan baju besinya hancur. Tubuhnya terpental. Namun, sosok Lu Ming melintas dan dia muncul di depan Pang Xiao, melancarkan serangan tombak lagi. Begitu saja, setelah beberapa serangan beruntun, kekuatan mengerikan itu menembus baju perang dan langsung menghancurkan Pang Xiao hingga berkeping-keping. Tubuh dan jiwa Pang Xiao telah hancur. Kemudian, Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih baju besi dan senjata suci Pang Xiao. Tentu saja, dia juga meraih tas penyimpanan Pang Xiao. Kemudian, pandangan Lu Ming beralih ke Liu Weiyang. Liu Weiyang hampir mati ketakutan. Lu Ming, tolong ampuni nyawaku. Aku mohon padamu untuk melepaskanku. Aku akan menjadi budakmu di masa depan. Aku akan menjadi budakmu. Tolong lepaskan aku. Liu Weiyang mulai memohon. Di kejauhan, beberapa orang memandangnya dengan jijik. Liu Weiyang ini terlalu lemah. Demi bertahan hidup, tulang-tulangnya telah menjadi lunak. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Mengapa kau tidak memikirkan hal ini ketika kau mencoba berurusan denganku berkali-kali? Apa kau pikir kau bisa membunuhku? Lu Ming mencibir. Dia tidak peduli dengan permintaan Liu Weiyang dan langsung menyerang. Kekuatan tempur Liu Weiyang bahkan lebih buruk. Pertahanannya lebih lemah dari Pang Xiao dan dia dibunuh oleh Lu Ming dalam 2 gerakan. Pada titik ini, Liu Weiyang dan Pang Xiao keduanya telah terbunuh. Lu Ming menyimpan tas penyimpanan Liu Weiyang dan Pang Xiao lalu pergi ke Istana Anggrek Langit untuk menunggu Mulan keluar dari kultivasinya yang tertutup. Berita tentang Lu Ming yang membunuh Liu Weiyang dan Pang Xiao dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan Dewa Changqing, menyebabkan keributan besar. Beberapa orang merasa bahwa Lu Ming seharusnya tidak membunuh Liu Weiyang dan Pang Xiao. Membunuh anggota klannya sendiri di alam Dewa Changqing tidak diperbolehkan. Itu adalah kejahatan serius. Mereka mengatakan bahwa Lu Ming terlalu sombong hanya karena dia berkuasa dan dia harus dihukum berat. Tentu saja, orang-orang ini hanya berani berbisik-bisik di belakangnya. Mereka tidak akan pernah berani berdiri dan berteriak. Ada juga yang merasa bahwa Liu Weiyang dan Pang Xiao harus dibunuh. Mereka sebenarnya telah berkolusi dengan Mosa, Zutian, dan yang lainnya untuk menjebak Mulan. Mereka ingin menggunakan tangan Mulan untuk memaksa Lu Ming. Tindakan seperti itu benar-benar tercela, dan mereka pantas mati. Alam Dewa Changqing gempar sejenak sebelum akhirnya tenang. Pada akhirnya, tak seorang pun membela Liu Weiyang dan Pang Xiao. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Bencana besar asal muasal akan berakhir dalam beberapa ratus tahun. Ketika saat itu tiba, kakek Liu Weiyang dan orang di balik Pang Xiao akan terbangun. Mereka pasti tidak akan membiarkan Lu Ming pergi begitu saja. Saat itu, mungkin akan ada badai dahsyat lainnya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Setelah sebulan, Mulan akhirnya keluar dari kultivasi tertutupnya. Luka-lukanya sudah sembuh, dan tidak ada luka tersembunyi yang tersisa. Setelah Mulan keluar dari pengasingannya, mereka berdua segera berangkat dan meninggalkan alam Dewa Changqing. Benar, mereka akan pergi ke tanah suci klan iblis. Dalam waktu kurang dari setahun, pembatasan terhadap tanah suci klan iblis akan melemah.
Lu Ming ingin memasuki tanah suci klan iblis dan menyelamatkan Huang Ling. Tanah suci ras iblis disebut Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Menurut informasi yang ditemukan Mulan, pada era terakhir, ada beberapa tanah suci ras iblis di benua kuno yang terpencil. Tanah suci yang paling penting bagi ras monster adalah Istana Abadi Naga Phoenix. Namun, tidak ada jejak Istana Abadi Naga Phoenix di reruntuhan alam semesta saat ini. Ada yang berspekulasi bahwa Istana Abadi Naga Phoenix telah hancur akibat perang yang mengguncang dunia di akhir tanah tak ternoda, atau Istana Abadi Naga Phoenix telah dibawa keluar dari alam semesta tak ternoda oleh seorang ahli tak tertandingi dari ras iblis. Meskipun Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya bukanlah tanah suci yang paling penting bagi suku iblis di tanah yang tak ternoda, namun gunung itu tetap merupakan salah satu dari 5 yang teratas. Setelah beberapa waktu, Lu Ming dan yang lainnya tiba di suatu tempat tidak jauh dari Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka duduk bersila di kehampaan dan menunggu dengan tenang. Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya itu tidak tampak besar. Gunung itu tergantung di kehampaan dan tampak seperti gunung yang tinggi. Gunung itu dikelilingi oleh lapisan-lapisan pembatas. Namun, Mulan berkata bahwa ada dunia lain di Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bab 5027, memasuki Gunung Iblis yang tak terhingga. Dari luar, Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya itu tampak tidak besar. Namun begitu mereka masuk, mereka menemukan bahwa Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya itu sangat besar dan memiliki dunia lain. Pada masa tanah yang belum tercemar, Gunung Iblis merupakan surga bagi ras iblis. Banyak sekali iblis yang tinggal di sana, dan tempat itu seperti negara ras iblis. Diperlukan waktu sekitar 9 bulan untuk melemahkan pembatasan pada Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka berkultivasi, mereka menunggu. Waktu berlalu sangat cepat, dan 9 bulan berlalu dalam sekejap mata. Dapat dilihat dengan jelas bahwa mantra pengikat di sekitar Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya itu melemah dengan cepat. Kakak senior, sesuai kesepakatan kita, kamu harus menungguku di luar. Lu Ming berdiri dan bersiap memasuki Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mendiskusikan hal ini sebelumnya. Lu Ming akan memasuki Gunung Seribu Iblis sendirian. Awalnya, Mulan bersikeras memasuki Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya bersama Lu Ming, tetapi dia tidak setuju. Alasannya adalah jika mereka berdua memasuki Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama, mereka akan berada dalam masalah jika mereka berdua terjebak. Tidak ada yang bisa membantu mereka. Lu Ming masuk sendirian sementara Mulan menunggu di luar. Jika Lu Ming terjebak, Mulan masih bisa mendapatkan bantuan. Dalam kasus terburuk, dia bisa menunggu hingga kesengsaraan besar asal-usul berakhir dan pergi ke pasukan penghancur surga untuk menemukan Fei Yao dan yang lainnya untuk menyelamatkannya. Ini adalah rencana yang sangat jitu. Pada akhirnya, Mulan tidak dapat mengubah pikiran Lu Ming dan setuju. Namun, ketika saatnya tiba, dia masih khawatir. Adik laki-laki, Mulan ingin mengatakan bahwa dia ingin memasuki Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya bersama Lu Ming tetapi dihentikan olehnya. Kakak senior, keselamatanku ada di tanganmu. Jika aku terjebak, aku harap kamu bisa pergi dan mencari bantuan untuk adik junior. Lu Ming tersenyum. Kalau begitu, adik junior, berhati-hatilah. Mulan berkata dengan khawatir. Kakak senior, sampai jumpa lagi. Lu Ming tersenyum. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming muncul di sisi kiri Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, Mulan telah menceritakan secara rinci kepada Lu Ming tentang Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya, termasuk informasi yang ditemukan Mulan di buku-buku kuno. Arah di sebelah kiri adalah tempat Mulan dan Huang Ling secara tidak sengaja memasuki Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu seharusnya menjadi tempat dengan batasan yang sangat lemah. Jika tidak, akan sulit bagi Mulan dan Huang Ling untuk masuk dengan basis kultivasi mereka. Setelah tiba di alamat tersebut, Lu Ming bergegas masuk. Meskipun pembatasan itu telah melemah, pembatasan itu masih ada. Lu Ming tiba-tiba merasakan gelombang tekanan. Namun, itu tidak berarti apa-apa baginya. Saat itu, Mulan dan Huang Ling bisa masuk, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan Lu Ming? Setelah menerobos lapisan-lapisan pembatasan, penglihatan Lu Ming tiba-tiba menjadi cerah.
Apa yang tampak dalam pandangan adalah puncak-puncak gunung yang tak berujung, dataran luas, dan gedung-gedung tinggi menjulang dengan bentuk-bentuk aneh. Memang ada dunia lain di dalam gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan memasukinya seseorang akan tahu betapa luasnya itu. Namun, di dalamnya sunyi senyap. Sejauh mata memandang, tidak ada makhluk hidup. Bahkan ki primitif pun sangat tipis. Meskipun ada tanaman lebat yang tumbuh di dalamnya, tidak ada obat mujarab. Meskipun ki kehancuran di sini mampu menumbuhkan tanaman, ia tidak dapat menghasilkan obat surgawi. Gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya tampak terlalu sunyi. Sekarang alam semesta sudah pulih, mengapa gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya masih begitu sunyi? Apakah karena penghalang yang membatasi itu? Lu Ming merenung diam-diam. Setelah itu, ia mengidentifikasi arah dan terbang ke depan. Mulan memberitahunya bahwa mereka mengalami kecelakaan di aula besar. Lebih jauh lagi, ada roh-roh iblis di gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Roh-roh iblis itu sebenarnya terbentuk dari keinginan abadi para iblis yang tewas dalam pertempuran di gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan akan memburu makhluk hidup apapun yang mereka lihat. Saat itu, Mulan dan Feng Ling telah melarikan diri ke istana itu karena mereka dikejar oleh roh-roh iblis. Di istana besar itu, mereka tanpa sengaja memasuki formasi ilusi, dan mereka berdua benar-benar terpisah. Mulan telah terperangkap di istana itu selama bertahun-tahun dan telah melalui banyak kesulitan sebelum akhirnya keluar dari formasi ilusi itu. Namun, tidak ada tanda-tanda Feng Ling. Dia berspekulasi bahwa Huang Ling seharusnya masih berada dalam formasi ilusi. Untungnya, formasi ilusi itu tidak berbahaya. Formasi itu hanya menyebabkan orang-orang jatuh ke dalam lapisan ilusi. Formasi itu bahkan membuat orang-orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam samsara dan mengalami kehidupan yang berbeda. Dia menduga bahwa Huang Ling telah terjebak dalam ilusi dan tidak mampu melepaskan diri, itulah sebabnya dia tidak dapat melarikan diri. Lu Ming hanya perlu memasuki formasi ilusi dan membawa Huang Ling keluar. Mulan telah memberitahu Lu Ming secara rinci tentang rute yang mereka ambil saat itu. Setelah memasuki gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya, Lu Ming langsung menuju ke aula besar. Sedangkan untuk bangunan lain di sekitarnya, Lu Ming tidak memeriksanya karena Mulan dan yang lainnya sudah memeriksanya sebelumnya dan tidak ada apa-apa. Sekalipun ada sesuatu, Lu Ming tidak berminat untuk memeriksanya. Dia harus menemukan istana dan Feng Ling sesegera mungkin. Raungan, raungan, raungan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitar. Kemudian, beberapa bayangan hitam muncul dari udara tipis dan menerkam Lu Ming. Roh iblis. Roh-roh jahat tersebut bentuknya seperti harimau yang buas, namun bulunya lebih panjang dan taringnya lebih panjang lagi, bagaikan pedang-pedang yang tajam. Namun, tubuh mereka tidak nyata. Mereka hanyalah ilusi, seperti jiwa. Ini semua terbentuk dari keinginan abadi para iblis yang telah tewas dalam pertempuran. Roh iblis, jiwa setan, semangat juang yang tak pernah padam. Di banyak medan perang kuno, ketika banyak ahli tewas dalam pertempuran, mereka akan membentuk objek aneh yang serupa. Oleh karena itu, medan perang kuno manapun yang banyak ahlinya telah tewas dalam pertempuran akan menjadi berbahaya. Ini bukan pertama kalinya Lu Ming mengalami tempat seperti itu. Dan EBSCP, kekuatan terlarang itu beredar dan mengembun menjadi tombak yang menyapu. Bang bang bang, roh-roh jahat itu meledak dan menghilang. Roh-roh jahat di sini tidak kuat. Setidaknya, mereka tidak kuat dibandingkan dengan Lu Ming. Dulu, Mulan dan Huang Ling mampu bertahan. Bagi Lu Ming saat ini, itu bukan apa-apa. Kecepatan Lu Ming tidak melambat. Dia bergegas maju dengan cepat tanpa rasa takut. Jangan bicara soal apakah ada roh iblis dengan kekuatan tempur di atas asal-usul di gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ada, mereka tidak akan muncul di bawah bencana asal-usul. Oleh karena itu, Lu Ming tidak memiliki keraguan apapun dan dia menyerang ke depan. Dia berubah menjadi sinar cahaya tombak dan terbang di udara. Kemanapun dia lewat, roh-roh iblis di depannya meledak. 2 jam kemudian, Lu Ming melihat aula yang besar. Itu adalah puncak tempat Huang Ling terjebak. Saat itu, Mulan dan Huang Ling membutuhkan waktu setengah bulan untuk melarikan diri ke tempat ini, tetapi Lu Ming hanya membutuhkan waktu 2 jam. Indra spiritual Lu Ming menyelimuti seluruh aula. Tak lama kemudian,
ia menemukan lokasi formasi ilusi itu. Asyik, Lu Ming bergegas masuk ke aula dan berjalan cepat di aula seperti hantu. Dia segera tiba di bagian belakang aula. Lu Ming menatap hutan bambu di belakangnya, matanya tenggelam dalam pikirannya. Hutan bambu ini adalah formasi ilusi. Begitu Anda memasuki hutan bambu, Anda akan jatuh ke dalam formasi ilusi. Qiu, kamu harus mengingatkanku saat aku terjatuh dalam ilusi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu. Qiu telah memakainya di pergelangan tangan Lu Ming dalam bentuk gelang. Qiu adalah orang yang berpikiran sederhana, jadi ilusi biasa tidak akan banyak berpengaruh padanya. Bab 5028, memimpikannya puncak awan zamrud, aneh dan tidak bisa dijelaskan. Pikiran Qiu lebih sederhana. Terus terang saja, dia tidak punya hati, jadi ilusi itu tidak banyak berpengaruh padanya. Lu Ming sendiri tidak yakin bisa menahan serangan formasi ilusi itu. Jika dia tidak bisa melakukannya, Qiu dapat mengingatkannya atau bahkan menyerangnya untuk mengeluarkannya dari ilusi. Pada saat ini, Lu Ming tidak bisa tidak merindukan Dandan. Jika Dandan ada di sini, dia tidak perlu khawatir dengan formasi ilusi ini. Benar saja, Dandan masih dapat diandalkan pada saat-saat tertentu. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Kemudian, Lu Ming tidak ragu lagi. Dia melangkah maju dan memasuki hutan bambu. Seketika, lingkungan sekitar berubah drastis. Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di puncak gunung. Di kejauhan, matahari terbenam di sebelah barat, mewarnai cakrawala menjadi merah. Saudara Ming, di sini, Yao menawarkanmu bersulang. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba datang dari sampingnya. Lu Ming sedikit tertegun dan hatinya kacau. Dia sangat mengenal suara ini. Bahkan jika sudah bertahun-tahun berlalu, dia mungkin tidak akan melupakannya. Lu Yao. Itu suara Lu Yao. Ini di luar kota angin berapi, di puncak awan zamrud. Lu Ming bergumam dengan ekspresi rumit. Saat itu, disinilah Lu Yao berselisih dengannya dan menggali darahnya. Sejak hari itu pula nasibnya berubah total. Formasi ilusi itu sebenarnya telah menariknya ke sini. Formasi ilusi biasanya didasarkan pada hal-hal tersembunyi di kedalaman hati orang-orang yang memasuki formasi ilusi untuk mengembangkan pemandangan. Mungkinkah dia belum sepenuhnya melupakan kejadian saat itu dan Lu Yao? Tidak, aku sudah melupakannya. Lu Yao sudah menjadi masa lalu. Setelah bertahun-tahun, kurasa Lu Yao sudah meninggal karena usia tua dan berubah menjadi tengkorak. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Kemudian dia menoleh dan melihat wajah yang cantik dan halus. Siapa lagi kalau bukan Lu Yao? Lu Yao memegang gelas anggur di tangannya dan menatap Lu Ming dengan kekaguman di matanya yang besar. Anggurnya beracun. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tangan Lu Yao membeku di udara. Matanya yang indah dipenuhi kebingungan saat dia menatap Lu Ming. Kakak Ming, apa yang kau katakan? Apakah kau bercanda dengan Yao, Bercanda, kau mentraktirku secangkir anggur anggrek ular darah setiap hari hanya untuk menyehatkan meridianku. Tujuanmu adalah mencuri garis keturunanku. Selama aku minum secangkir anggur ini, aku akan tunduk padamu, kan? Lu Ming berkata dengan dingin. Saudara Ming. Tubuh halus Lu Yao bergetar, dan matanya yang besar sudah dipenuhi air mata. Dia menatap Lu Ming dengan linglung, matanya dipenuhi dengan keraguan, kekecewaan, rasa sakit, dan ketidakpercayaan. Saudara Ming, Yao.er selalu setia padamu. Mereka sudah bersikap sama selama bertahun-tahun. Yao.er benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Ming akan memperlakukan Yao.er seperti ini. Apa kesalahan Yao.er? Mengapa dalam hati saudara Ming, Yao.er begitu tidak tertahankan? Air mata Lu Yao akhirnya tidak dapat ditahan lagi, dan jatuh membasahi wajahnya. Namun, Lu Ming tidak tergerak. Dia mencibir dan berkata, dia masih berakting saat ini. Baiklah, karena saudara Ming tidak percaya padaku, maka aku akan minum segelas anggur ini untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Lu Yao menyeka air matanya, mengambil gelas anggurnya, dan menenggaknya sekaligus. Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lu Yao akan menghabiskan segelas anggur itu sendiri. Kemudian, dia mengamati Lu Yao dengan saksama dan menyadari bahwa dia baik-baik saja. Sepertinya dia tidak diracuni. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mengambil gelas anggur dan mencelupkan jarinya ke dalam sisa anggur. Ia menyesap dan menikmatinya. Itu memang anggur anggrek ular darah,
tetapi tidak beracun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tidak ada racun? Lu Ming bingung. Saudara Ming, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari Yao? Apakah kamu telah disihir oleh orang lain? Orang yang menyihirku benar-benar menjijikkan. Lu Yao menggertakkan giginya dengan ekspresi kesal. Tidak ada tanda-tanda dia berakting sama sekali. Lu Ming mengabaikan Lu Yao dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah formasi ilusi itu sengaja mengubah fakta bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat itu? Namun, formasi ilusi biasanya merupakan cerminan hati nurani seseorang. Itu adalah kelemahan yang tidak ingin dihadapi orang tersebut. Kebanyakan makhluk hidup memiliki sisi rapuh di dalam hati mereka. Hanya saja, seringkali sisi rapuh itu sengaja disembunyikan. Formasi ilusi itu memperbesar kelemahan ini dan memanifestasikannya, sehingga menghancurkan pertahanan hati seseorang dan menyebabkan seseorang terperangkap dalam hati tersebut, tidak mampu melepaskan diri. Oleh karena itu, Lu Ming tidak dapat menemukan jawabannya. Mengapa alam ilusi pertama yang dimasukinya berada di puncak awan Zamrud dan Lu Yao? Lebih jauh lagi, Lu Yao tidak meracuninya. Mungkinkah di dalam lubuk hati Lu Ming, dia masih mengenang masa lalu, mengenang hubungannya dengan Lu Yao saat masih muda. Dia bahkan mengenang Lu Yao, berharap agar Lu Yao tidak menyakitinya saat itu dan tidak mencoba mencuri garis keturunannya. Tidak, tidak, aku sudah melupakan masa lalu. Itu pasti formasi ilusi. Lu Ming terus memperingatkan dirinya sendiri. Saudara Ming, Saudara Ming. Lu Yao terus memanggilnya. Lu Ming menatap Lu Yao. Sejujurnya, formasi ilusi ini sangat kuat. Semuanya tidak tampak seperti ilusi, tetapi nyata. Tangan kecil Lu Yao menggenggam telapak tangannya, hangat, lembut dan kencang. Jejak linglung muncul di mata Lu Ming. Seolah-olah dia benar-benar kembali ke masa mudanya. Adegan-adegan beberapa tahun yang dihabiskannya bersama Lu Yao juga muncul di benaknya. Kupikir aku sudah benar-benar melupakannya, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku masih mengingatnya dengan jelas. Tidak, itu hanya semacam nostalgia. Lu Yao pasti sudah berubah menjadi tengkorak sejak lama, kan? Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dulu, ketika alam surga dan alam purba menghadapi kehancuran, dia pernah memindahkan sebagian besar makhluk hidup di Ciliokosem kecil ke alam semesta purba. Namun, Lu Yao tidak ada di antara mereka. Tak perlu dikatakan lagi, dengan basis kultivasi Lu Yao, dia tidak akan bisa hidup lama. Dia sudah lama berubah menjadi debu. Semuanya adalah ilusi. Hilang. Lu Ming tiba-tiba berteriak. Suaranya seperti guntur di musim semi, mengguncang dunia. Kemudian, retakan muncul di tanah dan kekosongan, dan runtuh terus-menerus. Sosok Lu Yao juga mulai berubah menjadi ilusi. Saudara Ming, apa yang terjadi? Ada apa dengan Yao Er? Saudara Ming, aku takut. Selamatkan Yao Er. Lu Yao menatap tubuhnya yang mulai melemah dan panik. Matanya yang indah dipenuhi ketakutan. Dia mengulurkan tangan dan ingin meraih Lu Ming, tetapi tubuhnya seperti ilusi. Dia tidak meraih apapun dan melewati telapak tangan Lu Ming. Saudara Ming, aku takut. Apakah kau tidak menginginkanku lagi? Apakah kau akan meninggalkan Yao Er lagi? Tangan Lu Yao terus mencengkeram Lu Ming. Matanya dipenuhi ketakutan dan kerinduan, berharap Lu Ming akan menyelamatkannya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming tidak bisa tetap tenang. Ada gelombang di hatinya. Ini tidak benar. Ilusi itu jelas telah dipatahkan oleh Lu Ming. Menurut akal sehat, Lu Yao tidak akan melakukan apapun dan hanya akan menghilang bersama ilusi itu. Namun sekarang, ada sesuatu yang tidak beres. Semuanya terlalu nyata. Lu Yao tampak seperti eksistensi nyata. Lu Ming tidak dapat memahaminya. Ini di luar pengetahuannya. Lu Ming tidak tahu bahwa genangan darah di jalan lumpur kuning itu terus-menerus berkedip. Bab 5029, Ras Iblis dari Alam Liar. Kakak Ming, Lu Ming, aku benci kalian. Pada akhirnya, Lu Yao menjerit sebelum tubuhnya benar-benar menghilang. Sebelum dia menghilang, Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa mata Lu Yao dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah dia kesal karena Lu Ming tidak menyelamatkannya. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah karena aku masih belum bisa melepaskan Lu Yao di lubuk hatiku, atau karena formasi ilusi yang sengaja diciptakan oleh formasi ilusi ini? Alis Lu Ming berkerut erat. Dia tidak bisa memahaminya. Pada saat ini, pemandangan sebelumnya telah menghilang dan berganti ke pemandangan lain.
Adegan ini secara alami tercermin dalam refleksi batin Lu Ming, dan juga menyerang kelemahan Lu Ming. Awalnya, dengan pikiran tangguh Lu Ming, dia bisa sepenuhnya bertahan melawannya dan tidak akan jatuh ke dalam ilusi. Namun, tatapan penuh kebencian di mata Lu Yao saat dia hendak menghilang akan muncul dalam pikirannya dari waktu ke waktu. Tatapan itu terlalu nyata. Oleh karena itu, ada kelemahan dalam pertahanan mental Lu Ming. Setelah suatu kelemahan muncul dalam pertahanan mentalnya, tanpa disadari ia telah jatuh ke dalam ilusi. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya. Tulang-tulang di pergelangan tangannya hampir patah. Ilusi di sekelilingnya langsung runtuh dan Lu Ming terbebas dari ilusi itu. Qiu lah yang menyelamatkanku. Nyaris saja, Lu Ming menghela napas panjang lega, diam-diam berpikir bahwa dirinya beruntung. Untungnya, dia membawa Qiu bersamanya. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Saya tidak bisa ceroboh sekarang. Lu Ming menggelengkan kepalanya untuk mengusir bayangan Lu Yao dari benaknya dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Tak lama kemudian, Lu Ming terperangkap dalam ilusi baru. Namun, Lu Ming sudah siap kali ini. Dia tidak jatuh ke dalam ilusi dan menerobosnya dengan sangat cepat. Dengan cara ini, Lu Ming mengalami 9 lapisan ilusi. Ketika ilusi ke-9 menghilang, hutan bambu muncul kembali di depan mata Lu Ming. Dia lulus. Lu Ming mengerti bahwa dia telah membersihkan susunan ilusi. Hah! Tiba-tiba, tatapan Lu Ming berubah. Dia melihat pusaran hitam pekat di depannya. Sebuah portal. Lu Ming bisa tahu sekilas bahwa ini adalah portal. Mungkinkah Huang Ling telah menerobos formasi ilusi dan memasuki portal ini? Lu Ming merenung. Namun, dia tidak yakin. Bagaimana jika Huang Ling masih dalam formasi ilusi dan di hutan bambu? Dia terjebak dalam ilusi dan tidak mempunyai kesempatan untuk menemukan roh Phoenix. Lu Ming, apakah kau ingin memasuki hutan bambu ini dan melihat-lihat? Kurasa aku tidak akan terjebak dalam ilusi. Qiu berkata pada Lu Ming. Baiklah, hati-hati. Lu Ming mengangguk. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Bagaimana jika Feng Ling masih berada di hutan bambu? Qiu tidak banyak bicara dan terbang langsung ke hutan bambu. Lu Ming tidak perlu menunggu lama. Setengah hari kemudian, Qiu kembali. Lu Ming menghela napas lega. Untung saja Qiu baik-baik saja. Kemudian, dia menatap Qiu dengan penuh harap. Lu Ming, aku sudah mencari-cari di sekitar sini, tetapi aku tidak menemukan jejak roh Phoenix. Bahkan, tidak ada satupun makhluk hidup di hutan bambu ini. Bola terus berlanjut. Tidak, mungkinkah Huang Ling benar-benar telah menerobos formasi ilusi dan memasuki portal? Lu Ming merenung. Karena dia tidak berada di hutan bambu, dan dia belum pergi, dia hanya bisa masuk melalui portal. Namun, kemanakah portal ini mengarah? Mungkinkah Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya itu masih menyimpan rahasia? Lu Ming akhirnya memutuskan untuk memasuki portal. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur. Jika mereka mundur sekarang, bukankah mereka akan meninggalkan Huang Ling? Itu tidak mungkin. Dengan satu pikiran, armor kelas sumber terbaik muncul dan menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Dia memegang tombak Ares di tangannya dan mengaktifkan kekuatan terlarang. Dia siap menghadapi bahaya apapun. Kemudian, dia melangkah ke portal. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di tempat yang tidak dikenalnya. Di mana tempat ini? Lu Ming mendapati dirinya berdiri di puncak gunung. Puncak gunung itu sangat tinggi dan orang bisa melihat jauh ke kejauhan. Yang dapat dilihatnya hanyalah puncak-puncak gunung yang rimbun, tumbuhan yang rimbun, dan penuh vitalitas. Terlebih lagi, Lu Ming dapat merasakan bahwa ki kehancuran sangatlah pekat. Bahkan lebih padat dari alam semesta yang tandus saat ini. Pada saat yang sama, Lu Ming memperhatikan bahwa ada sebuah batu di ketinggian yang sangat tinggi di langit. Benar saja, langit di sini bukanlah langit, melainkan batu padat. Ada batu-batu khusus yang tertanam di batu itu, memancarkan cahaya terang seperti matahari kecil. Apakah ini bagian dalam dari Gunung 10.000 Iblis? Apakah bagian dalam dari Gunung 10.000 Iblis merupakan dunianya sendiri? Lu Ming membuat spekulasi seperti itu. Karena dari bebatuan di langit, tempat ini sangat mirip dengan bagian dalam Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Atau mungkin, Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya itu memiliki struktur khusus yang dapat menyerap ki purba di luar gunung dan menyimpannya di dalam.
Ini akan menjelaskan mengapa permukaan gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya masih begitu sunyi bahkan setelah alam semesta pulih. Dan EBSCP, mengaum. Tiba-tiba, beberapa suara gemuruh mengganggu pikiran Luming. Di dalam hutan, beberapa binatang raksasa terbang ke langit dan menyerang Luming. Ras iblis. Hati Luming tergerak. Total ada 3 binatang raksasa. 2 seperti serigala raksasa, dan 1 seperti gorila. Kedua serigala raksasa itu tingginya 10 meter dan panjang lebih dari 20 meter. Adapun gorila, tingginya lebih dari 20 meter. Ketiga binatang itu sangat cepat dan memancarkan aura yang kuat. Asyik, Luming mengulurkan tangannya dan telapak tangan besar terbentuk. Telapak tangan itu mencengkeram 3 binatang raksasa dan menyelimuti mereka. Ledakan. Telapak tangannya bertabrakan dengan 3 binatang raksasa dan Luming merasakan sedikit getaran di telapak tangannya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Ini jelas iblis dari alam liar. Jauh lebih kuat daripada iblis di Ciliokosem kecil. Luming punya pikiran. Dan EBSCP, semua binatang buas ini merupakan dewa penguasa tingkat pertama. Namun kekuatan mereka sangat mencengangkan, darah mereka mendidih. Terlebih lagi, mereka mampu melancarkan serangan yang mengerikan. Ini pasti seni iblis. Para iblis di hutan belantara terlahir dengan segala macam seni iblis yang kuat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ras iblis di Ciliokosem kecil. Itu juga jauh lebih kuat daripada ras lain di alam semesta. Luming semakin yakin bahwa ini adalah bagian dalam gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Para iblis dari tanah yang tak ternoda masih ada di gunung-gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Luming mengerahkan sedikit tenaga dan ketiga iblis itu pun tertekan ke tanah. Kemudian, Luming berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat maju. Pada saat yang sama, ia menyebarkan indera spiritualnya dan mulai mencari roh Phoenix. Mengaumrer, sepanjang perjalanan dia terus mendengar suara gemuruh. Mereka semua adalah iblis dari tanah yang tidak tercemar, dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Yang lemah berada di bawah kondisi abadi, sedangkan yang kuat adalah Master Surgawi. Namun, tidak ada satupun iblis yang mampu menghentikan Luming. Tidak ada satupun yang mampu mengimbangi kecepatannya. Luming tidak mau repot-repot menghadapi iblis-iblis ini. Dia terbang sambil mencari Huang Ling. Ada banyak tumbuhan dewa di negeri ini, tetapi Luming tak mau repot-repot dengan semuanya. Sekarang, Luming tidak tertarik pada obat ajaib tingkat asal lainnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Luming telah terbang jauh. Sayangnya mereka tidak menemukan jejak Luming. Bagian dalam gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya itu sangat luas. Seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Mengapa saya tidak meminta iblis-iblis ini untuk membantu saya menemukannya? Luming merenung. Bab 5030, para ahli iblis tiba. Para iblis di gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya adalah penduduk asli di sini. Jika mereka membantu menemukan roh Phoenix bersama-sama, efisiensinya pasti akan lebih tinggi daripada Luming. Tentu saja, iblis-iblis ini tidak akan membantunya. Oleh karena itu, Luming tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Wah, telapak tangan Luming menyerang dan menekan seekor elang hijau besar ke tanah. Manusia, bagaimana kamu bisa masuk? Burung condor hijau meraung, suaranya penuh keraguan. Kau tak perlu tahu bagaimana aku bisa masuk. Sekarang, aku ingin kau membantuku menemukan seseorang. Kata Luming. Kau ingin ras iblis mulia membantu manusia rendahan sepertimu. Tidak mungkin. Burung condor hijau berteriak sambil mengangkat kepalanya yang besar dengan arogan. Luming mengerutkan bibirnya. Seperti yang diduga, legenda bahwa iblis memandang rendah manusia di zaman prasejarah itu benar adanya. Bahkan setelah suku manusia menguasai tanah yang tak ternoda dan mengalahkan suku iblis, banyak suku iblis yang masih memandang rendah suku manusia dan menganggap merekalah yang paling mulia. Mereka percaya bahwa suku manusia hanya berkembang dengan memanfaatkan peperangan antara suku iblis dan suku penyihir. Condor hijau di depannya jelas seperti ini. Wah, Luming tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia menginjak kepala burung nasar hijau besar dan melambaikan tangannya. Aliran energi tabu terbang ke ruang di antara alis burung nasar hijau besar. Manusia tercela, apa yang telah kau lakukan padaku? Burung condor hijau meraung. Aku telah menempatkan kekuatan di lautan kesadaranmu. Selama aku memikirkannya, aku dapat memotong jiwamu.
Sebaiknya kau berperilaku baik. Lu Ming berkata dengan dingin. Mata condor hijau itu berkedip-kedip, tetapi ia akhirnya menundukkan kepalanya dengan bangga. Dia tidak punya pilihan lain, hidupnya lebih penting. Siapa yang kau ingin aku temukan? Setidaknya kau harus memberiku potretnya. Kata condor hijau. Apakah Anda pernah melihat wanita ini sebelumnya? Lu Ming melambaikan tangannya dan potret Huang Ling muncul. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya dapat membantu Anda mencarinya. Kata condor hijau. Jika ada kabar darimu lebih awal, aku akan membantumu untuk mengambil kekuatan itu lebih awal. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan kekuatan itu. Lu Ming berkata penuh arti. Ekspresi condor hijau itu jelek. Ia ingin menghajar Lu Ming habis-habisan, tetapi pada akhirnya, ia menyerah pada kekuatan Lu Ming. Ia menundukkan kepalanya dengan patuh, mengepakkan sayapnya, dan menghilang ke langit. Setelah itu, Lu Ming melakukan hal yang sama dan mengendalikan iblis lain di zaman prasejarah untuk membantunya menemukan Huang Ling. Dalam 3 hari, setidaknya ada beberapa ratus iblis dari zaman prasejarah yang berada di bawah kendali Lu Ming. Mereka tersebar untuk membantunya menemukan Huang Ling. Manusia mana yang berani mengendalikan orang-orang ras monsterku? Dia benar-benar mencari kematian. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari langit di kejauhan. Suaranya seperti guntur, menggelegar di langit dan menyebabkannya bergemuruh. Beberapa aura ganas menyapu. 5 hingga 6 setan terbang menuju Lu Ming. Salah satu dari 2 setan di depan adalah seekor ular terbang dengan sepasang sayap dan tubuh yang besar. Setan lainnya tampak seperti harimau yang ganas, tetapi seluruh tubuhnya seputih salju. Mungkin ia memiliki garis keturunan harimau putih. Harimau putih adalah salah satu suku iblis yang paling kuat di tanah yang belum ternoda. Dan EBSCP, puncak dewa-dewa. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Dan EBSCP, kedua monster ini berada pada level puncak dewa penguasa. Adapun 4 setan di belakangnya, Lu Ming benar-benar mengenali mereka. Ini karena keempat iblis ini berada di bawah kendali Lu Ming untuk mencari roh Phoenix. Tampaknya keempat setan itu tidak mau dikendalikan dan telah mencari pertolongan. Tidak buruk, tidak buruk. Lu Ming tidak marah. Sebaliknya, dia senang. Lebih berguna untuk mengendalikan iblis yang lebih kuat daripada yang lebih lemah. Setan yang lebih kuat dapat memerintah setan lainnya. Bukankah itu akan membuat pencarian menjadi lebih cepat? Lu Ming ingin mencari iblis yang kuat namun dia tidak menemukannya. Namun, pihak lainnya telah mengantarkan sendiri ke rumahnya. Ular terbang dan iblis harimau putih bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah tidak jauh dari Lu Ming. Aura ganas mereka menyerbu ke arah Lu Ming seperti gelombang yang mengamuk. Namun, bagi Lu Ming, itu seperti wajah Buddha yang tertiup angin sepoi-sepoi. Itu sama sekali tidak memengaruhinya. Manusia, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Mata harimau putih terbuka lebar saat menatap Lu Ming. Bantu aku menemukan orang yang aku cari terlebih dahulu, baru aku akan memberitahumu. Kata Lu Ming, kau tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan kami. Nak, katakan saja apa yang kau ketahui dan cabut kekuatan dari lautan kesadaran mereka. Setelah itu, kami bisa melepaskanmu. Ular terbang itu mendengus dingin, suaranya tajam dan menusuk. Biarkan aku pergi. Hehe, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lu Ming mencibir. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya, kalahkan saja dia dan dia akan patuh dengan sendirinya. Mati. Harimau putih itu berteriak dingin dan menerkam ke depan. Tubuhnya yang besar bagaikan sambaran petir saat ia menyerang Lu Ming. Cakarnya yang besar dan tajam mencakar Lu Ming dengan kekuatan yang dahsyat. Terobosan ekstrim pertama. Begitu harimau putih menyerang, Lu Ming dapat merasakan bahwa kekuatan tempur lawannya mungkin telah menembus batas dalam sekali serangan. Itu setara dengan kekuatan tempur Raja Surga terkuat. Tentu saja, ini hanya penilaian awal. Jika pihak lain masih menahan diri, akan sulit untuk menilai. Seseorang hanya dapat menilai kekuatan tempurnya ketika kekuatan tersebut ditampilkan secara penuh. Di permukaan, Lu Ming tidak berbeda dari seorang guru surgawi puncak biasa. Lu Ming melancarkan pukulan, yang bertabrakan dengan cakar tajam si harimau putih. Ledakan. Kaca. Setelah ledakan dahsyat itu, terdengar suara tulang patah. Salah satu cakar harimau putih berubah bentuk dan tubuhnya yang besar terdorong ke belakang.
Anda, si harimau putih menatap Lu Ming dengan kaget. Dia telah menggunakan hampir 80% kekuatannya dalam serangan tadi. Lu Ming juga merupakan seorang master surgawi puncak. Dia tidak berani meremehkan Lu Ming. Namun, ia tidak menyangka akan terluka pada pertukaran pertama. Namun, cakarnya bergerak cepat. Cakarnya ditutupi lapisan cahaya putih dan pulih dengan cepat. Sungguh kemampuan pemulihan yang kuat. Para iblis di alam liar memiliki garis keturunan dan bakat yang kuat. Itu bukan hanya untuk pertunjukan. Lu Ming sedikit terkejut. Di antara 3 suku paling kuat di Tanah Murni, suku iblis dan suku Wu jauh lebih kuat daripada suku manusia. Klan iblis memiliki garis keturunan yang diwariskan. Ketika iblis lahir, mereka akan mewarisi semua jenis teknik pamungkas dari leluhur mereka melalui darah mereka. Ketika mereka dewasa, mereka dapat mempelajarinya hampir tanpa guru. Adapun suku sorcerer, mereka terlahir dengan tubuh kuat yang dapat menghancurkan dunia. Bakat bawaan ras manusia jauh lebih lemah dibandingkan dengan bakat bawaan ras iblis dan ras penyihir. Namun, umat manusia dapat terus meningkatkan bakat dan potensinya melalui kultivasi yang diperoleh, terutama setelah kitab suci Tanah Suci lahir. Kekuatan tempur orang ini kuat. Mari kita lawan dia bersama-sama. Ular terbang itu mendengus dingin. Ia mengepakkan sayapnya dan menerkam ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, sang harimau putih meraung dan menyerang Lu Ming dengan seluruh kekuatannya. Kedua iblis itu bersatu dan melancarkan jurus-jurus mematikan mereka. Kerja sama mereka berjalan mulus. Tampaknya dia telah menggunakan semua kekuatannya. Itu tetap sebuah terobosan. Sebuah pikiran melintas di benak Lu Ming. Ia meraih udara dengan telapak tangannya dan energi tabu mengembun menjadi tombak panjang. Ia mengayunkan 2 tombak berturut-turut. Kedua tombak itu mengarah kedua setan itu. Ledakan. Cahaya tombak itu menghancurkan serangan lawan dan mengenai kedua iblis itu. Bab 5031, Phoenix dari Era Primordial. Kedua iblis itu terkena pancaran tombak dan jatuh ke tanah. Banyak tulang mereka yang patah dan mereka terluka parah. Tentu saja, Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh mereka karena memang tidak perlu. Pertama-tama, klan iblis dari tanah yang tidak tercemar juga merupakan makhluk dari alam semesta yang tidak tercemar. Mereka berasal dari asal yang sama dengannya dan tidak memiliki permusuhan dengannya, jadi mengapa dia harus bermusuhan dengan mereka? Kedua, dengan menjaga mereka tetap hidup, mereka juga dapat membantu menemukan roh Phoenix. Itu adalah hal terbaik dari kedua dunia. Mengapa saya harus melakukannya? Keempat iblis lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka 2 pembantu kuat yang mereka temukan dapat dikalahkan dengan mudah. Kemudian, mereka merasa kedinginan. Sudah selesai. Mereka sudah tamat, mereka sudah mati. Lu Ming tidak akan membiarkannya pergi. Mereka membeku di tempat, tidak berani melarikan diri atau berbicara. Lu Ming mendarat di samping harimau putih dan ular terbang. Ia melepaskan 2 aliran energi terlarang ke dalam lautan kesadaran harimau putih dan ular terbang. Harimau putih dan ular terbang merasa putus asa. Mereka mengerti bahwa hidup dan mati mereka ada di tangan Lu Ming. Kemudian, Lu Ming menunjukkan potret roh Phoenix kepada harimau putih dan ular terbang. Kalian semua, apakah kalian pernah melihatnya sebelumnya? Bukankah ini roh Phoenix? Si harimau putih terkejut. Kau pernah melihatnya sebelumnya. Hati Lu Ming bergetar dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Dia tidak pernah menyebut nama, roh Phoenix, atau setan yang pernah dikendalikannya sebelumnya. Namun, hanya ada satu alasan mengapa harimau putih ini memanggil nama Huang Ling. Harimau putih pernah melihat Huang Ling sebelumnya dan bahkan mengenalnya. Tentu saja saya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi itu sudah lama sekali, mungkin 10.000 tahun yang lalu. Kata harimau putih. 10.000 tahun yang lalu, kamu bertemu Feng Ling. Bagaimana keadaannya sekarang? Di mana dia? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan. Sudah kubilang aku pernah bertemu dengannya 10.000 tahun lalu. Bagaimana aku bisa tahu keadaannya sekarang? Namun, aku tahu di mana dia berada. Kata harimau putih. Di mana dia? Di jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Kata harimau putih. Jalan setan yang tak terhingga. Lu Ming bingung. Ya, jalan setan yang tak terhingga adalah daerah terlarang di Gunung Setan yang tak terhingga. Ada banyak legenda tentangnya. Legenda mengatakan bahwa di dalamnya terdapat keberuntungan yang tak tertandingi.
Legenda lain mengatakan bahwa seseorang dapat meninggalkan gunung setan yang tak terhingga setelah melewati jalan setan yang tak terhingga, untuk membuka jalan antara gunung setan yang tak terhingga dan alam semesta. Harimau Putih menjelaskan, meninggalkan gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bisakah kau meninggalkan gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya? Lu Ming sangat terkejut. Tentu saja aku tidak bisa pergi. Kalau tidak, mengapa aku harus bertanya dari mana asalmu? Kata Harimau Putih. Mata Lu Ming berkedip. Itu memang benar. Harimau Putih bukanlah satu-satunya yang menanyakan pertanyaan ini. Para iblis lainnya juga menanyakan pertanyaan yang sama. Mengapa? Lu Ming terus bertanya. Dia tidak punya pilihan selain bertanya. Ini sangat penting. Jika ras monster tidak bisa pergi, bukankah itu berarti dia juga tidak bisa pergi? Pada era terakhir, perang yang mengguncang dunia meletus di tanah yang tak ternoda, dan seluruh tanah itu hancur. Pada saat terakhir, para ahli dari Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya menyegel gunung itu dengan energi abadi tertinggi dan harta karun yang kuat. Bagian dalam Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya itu sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, dan jalannya ditutup. Kami para iblis tidak bisa keluar. Hingga lebih dari 10.000 tahun yang lalu, roh Phoenix tiba-tiba turun. Ia datang dari luar dan ini memberi kami harapan. Kami pikir kami bisa keluar melalui lorong tempat ia masuk, tetapi sayangnya. Si Harimau Putih menjelaskan dan mendesah. Bisakah kamu ceritakan bagaimana kamu bisa masuk? Ular terbang itu bertanya, matanya penuh harapan. Lu Ming segera menceritakan kepadanya tentang lorong yang dimasukinya. Aku tidak menyangka kau dan Feng Ling masuk dari lorong yang sama. Kami sudah memeriksanya sejak lama, tetapi tidak ada gunanya. Kau hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Sang Harimau Putih mendesah, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Ekspresi wajah Lu Ming agak jelek. Tidak bisa keluar. Apakah dia akan tinggal di sini selamanya? Lu Ming tidak bisa menerima ini. Mari kita bahas satu per satu. Setidaknya kita tahu tentang Huang Ling. Lu Ming menghibur dirinya sendiri. Di mana jalan setan yang tak terhitung jumlahnya? Bawalah aku ke sana. Kata Lu Ming. Baiklah, kami akan mengantarmu ke sana. Namun, tidak ada jalan keluar di jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Jika kau ingin masuk, kau harus siap untuk terjebak di sana selamanya. Harimau Putih mengingatkan. Tidak apa-apa. Cepat sembuhkan lukamu. Aku akan menunggumu. Kata Lu Ming. Keempat iblis lainnya menghela napas lega. Tampaknya Lu Ming tidak berniat berurusan dengan mereka. Bakat ras iblis memang kuat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, luka-luka Harimau Putih dan ular terbang hampir pulih sepenuhnya. Ikutlah dengan kami. Harimau Putih berkata sambil terbang ke langit bersama ular terbangnya. Lu Ming mengikutinya dari dekat. Dengan Harimau Putih dan ular terbang yang memimpin jalan, tentu saja tidak ada setan yang menghalangi jalan Lu Ming. Perjalanannya lancar, dan setengah hari kemudian, Lu Ming melihat 2 puncak gunung. Kedua gunung itu terlalu megah. Mereka bagaikan 2 pedang tajam yang ditusukkan ke tanah. Kedua puncak gunung itu sangat dekat satu sama lain, membentuk sebuah ngarai. Pada saat itu, terdengar teriakan dari salah satu gunung. Kemudian, sosok merah menyala terbang dari gunung. Seekor Phoenix. Mata Lu Ming menyipit. Cahaya merah ini jelas merupakan burung Phoenix merah menyala, seluruh tubuhnya diselimuti api merah tua. Itu burung Phoenix api. Phoenix api itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah tiba di depan Lu Ming dan berhenti tidak jauh dari situ. Kakak, si putih kecil menyapa kakak. Ular terbang dan Harimau Putih segera terbang dan membungkuk kepada Phoenix api. Kakak perempuan, Lu Ming agak terdiam. Tampaknya Phoenix api ini berjenis kelamin betina. Lu Ming mengamati Phoenix api itu dengan saksama. Sebenarnya, burung Phoenix api ini tampak sangat mirip dengan burung Phoenix di Chiliocosm. Namun temperamennya sedikit berbeda. Phoenix api ini mengeluarkan tekanan yang kuat. Tubuhnya seperti tungku, mengandung aura yang mengerikan. Tingkat garis keturunannya benar-benar berbeda. Ini adalah suku iblis asli dari tanah yang tak ternoda. Suku iblis di Chiliocosm kecil atau alam semesta terbentuk dari daging dan darah para pembudidaya suku iblis yang kuat yang tewas dalam pertempuran di era terakhir. Mereka memiliki bentuk yang sama, tetapi mereka hanya berdarah campuran. Penampakannya mirip, tetapi esensinya sama sekali berbeda. Mereka tidak berada pada level yang sama. Phoenix api tidak melihat Harimau Putih dan ular terbang.
Matanya tertuju pada Lu Ming. Seorang manusia, bagaimana dia bisa masuk? Phoenix Api membuka mulutnya. Suaranya jernih dan merdu, seperti suara gadis berusia 17 atau 18 tahun. Faktanya, Lu Ming dapat mengetahui dari aura sumber kehidupan bahwa Phoenix Api itu tidak terlalu tua. Ia dianggap sangat muda di antara para iblis. Kakak, kami sudah bertanya-tanya. Dia datang dari lorong yang sama dengan Feng Ling. Kata harimau putih. Dia datang dari lorong yang sama dengan Feng Ling. Phoenix Api menampakkan ekspresi kecewa, namun segera pulih dan berkata, mengapa kau membawanya ke sini? Kakak, dia ke sini untuk mencari Feng Ling. Dia bilang dia juga ingin memasuki jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Harimau putih menjawab, dia juga akan memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Burung Phoenix Api menaikkan suaranya dan terus menatap Lu Ming. Nak, kau ingin memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tidak buruk. Tolong buat pengecualian. Lu Ming menangkupkan tinjunya.